Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 5, bab 5 menjadi warga dunia. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang singkatan dan akronim teman-teman. Singkatan dan akronim adalah ringkasan atau kependekan dari kata-kata yang panjang. Keduanya bertujuan untuk memudahkan dalam mengingat dan menyebutkan dari hal-hal yang dimaksud. Lalu, apa ya bedanya singkatan dan akronim teman-teman? Mari kita bahas ya. Yang pertama adalah singkatan, yaitu hasil dari ringkasan berupa huruf atau gabungan huruf. Ini ada beberapa contohnya teman-teman. Ada BDR. Kira-kira apa ya kepanjangannya? Ya, ternyata BDR itu adalah kepanjangan dari belajar dari rumah. Lalu yang berikutnya adalah DLL, kepanjangan dari dan lain-lain. Lalu ada singkatan SD, kepanjangannya apa teman-teman? Iya, sekolah dasar. Dan yang terakhir ada singkatan YTH, merupakan kepanjangan dari yang terhormat. Paham ya teman-teman? Iya, yang kedua adalah akronim. Akronim adalah kependekan berupa gabungan suku kata yang membentuk kata baru. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan 4 contoh nih ya teman-teman. Ada Jateng, kepanjangan dari apa kira-kira? Ya, Jawa Tengah. Lalu contoh berikutnya adalah daring, kepanjangan dari dalam jaringan. Lalu yang ketiga adalah Bulog, kepanjangannya apa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, ternyata Bulog itu merupakan akronim dari Badan Urusan Logistik. Dan yang terakhir ada ponsel, merupakan akronim dari ponsel seluler. Bisa membedakan ya teman-teman antara singkatan dan akronim? Ya, paham? Kita lanjutkan. Materi berikutnya kita akan belajar tentang fakta dan opini. Fakta adalah hal yang mana keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi atau nyata ya teman-teman. Kemudian opini adalah pendapat atau pikiran seseorang. Bisa saja ini berdasarkan pengalaman atau berdasarkan perasaan gitu teman-teman. Untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar seseorang yang memelihara kucing teman-teman. Ada 2 buah kalimat. Yang pertama, kucing mempunyai kaki 4. Lalu kalimat kedua, memelihara kucing itu menyenangkan. Kira-kira kalimat pertama ini merupakan fakta atau opini teman-teman? Iya, kalimat pertama itu berupa fakta. Atau memang dalam dunia nyata kucing itu mempunyai 4 kaki ya teman-teman. Lalu kalimat yang kedua, memelihara kucing itu menyenangkan. Ini merupakan fakta atau opini teman-teman? Iya, ini merupakan opini. Karena belum tentu antara satu orang dengan orang yang lainnya memelihara kucing itu menyenangkan. Ada yang mungkin menyenangkan, ada yang mungkin menyusahkan, atau bahkan membuat kita menjadi sedih ya teman-teman gitu. Lalu berikutnya kita masih akan membahas tentang iklan teman-teman. Iklan adalah bentuk promosi atau pengenalan produk, jasa, atau layanan yang disampaikan melalui media tertentu. Iklan itu bisa disampaikan di media cetak, media elektronik. Elektronik itu bisa berupa TV, radio, dan lain-lain teman-teman. Lalu di dalam iklan itu berisi fakta, informasi tentang produk, dan iklan juga berisi kalimat opini untuk menarik perhatian pembaca. Jadi ternyata dalam iklan itu juga ada fakta dan opini ya teman-teman. Coba kita perhatikan 2 contoh iklan berikut ini. Yang pertama itu adalah iklan tentang bis kita, makanan, dan yang kedua adalah iklan tentang
kendaraan atau mobil, teman-teman. Ini ada kalimat biskita dibuat dari gandum pilihan, paling enak tiada duanya. Kira-kira dari kalimat ini, teman-teman, yang pertama dibuat dari gandum pilihan, ini merupakan fakta atau opini, teman-teman? Iya, ini merupakan fakta karena memang biskita ini dibuat dari gandum, teman-teman. Yang kedua, paling enak dan tiada duanya, ini merupakan fakta atau opini? Iya, ini merupakan opini karena bisa jadi ada produk biskuit lainnya yang lebih enak ya, teman-teman. Dan contoh iklan yang kedua, Familia, mobil keluarga terbaik di Indonesia, dilengkapi sabuk pengaman di setiap tempat duduk. Kalimat yang pertama, dilengkapi dengan sabuk pengaman di setiap tempat duduk. Ini merupakan fakta atau opini, teman-teman? Iya, ini merupakan fakta karena mobil itu memang di setiap tempat duduknya dilengkapi dengan sabuk pengaman ya, teman-teman. Dan kalimat yang kedua, mobil keluarga terbaik di Indonesia. Fakta atau opini, teman-teman? Iya, ini merupakan opini karena belum tentu mobil ini adalah yang terbaik, masih ada yang lebih baik lagi. Begitu ya, teman-teman, bisa membedakan ya antara fakta dan opini. Bagus sekali. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kata kunci, yaitu kata-kata yang diketikkan di mesin pencari untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Biasanya kata kunci ini dibutuhkan pada saat teman-teman ingin mencari informasi di sosial media, misalnya di Google atau di Microsoft atau di Explore, begitu ya, teman-teman. Lalu ini ada contohnya, sebutkan 5 tempat tujuan wisata alam yang ada di Provinsi Bali. Dari kalimat ini kita bisa mencari dengan kata kunci apa, teman-teman? Iya, dengan wisata alam Bali. Kalian bisa mengetikkan di mesin pencarian yang ada di Google, lalu nanti akan muncul beberapa contoh wisata alam yang ada di Bali. Lalu apa gunanya ya kata kunci itu? Ternyata kata kunci itu sangat berpengaruh terhadap informasi yang akan kalian dapatkan, teman-teman. Dengan memahami kata kunci, kalian akan memperoleh informasi yang akurat, gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari surat elektronik atau surel. Surat elektronik atau surel adalah sarana berkirim surat melalui jaringan internet. Biasanya surel ini bisa kita buat atau kita kirim dengan menggunakan email, teman-teman. Contohnya seperti ini. Pada saat kalian mau mengirim email, langkah pertama adalah menuliskan alamat email yang kalian tuju. Ini ada alamat email dari ika.saraswati@ahamail.com dan subjek atau topik yang akan dibahas adalah rencana liburan. Seperti surat-surat yang kalian tulis biasa, itu kalian juga harus menuliskan dulu salam pembuka, siapa yang dituju, kemudian isinya tentang apa. Lalu jangan lupa untuk menuliskan juga salam penutup dari surat atau surel kita ini ya, teman-teman. Lalu kalau ada yang ingin kalian hapus, bisa mengeklik tombol ini tempat sampah, dan jika kalian sudah yakin akan mengirimnya, tinggal kalian klik kirim. Begitu juga pada saat membalas surel, ya, langkah yang pertama adalah kalian ketikkan dulu alamat dari penerima surel tersebut. Kemudian kalian tinggal mengetikkan balasan yang ingin kalian sampaikan kepada penerima. Begitu ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi, teman-teman? Ternyata teks eksplanasi adalah tulisan yang berisi penjelasan informasi mengenai kejadian alam, misalnya gerhana matahari,
gunung berapi, atau pelangi. Lalu, ini kita akan membahas juga cara menulis teks eksplanasi teman-teman. Yang pertama, tentukan topik atau pilihlah topik yang menarik minat kalian. Selanjutnya, cari tahu atau apa yang ingin kalian ketahui, buatlah daftar pertanyaannya. Langkah ketiga adalah catat hasil temuan. Gunakan kata-kata kalian sendiri dalam merangkum hal-hal penting. Jangan lupa mencatat sumber informasi. Sumber informasi ini bisa kita dapatkan dengan cara membaca, melihat video, atau searching di Google ya teman-teman. Setelah itu, langkah terakhir adalah buat tulisan yang menarik bagi pembaca. Ada 4 langkah yang bisa kita lakukan ya teman-teman, tapi jangan lupa sebelum menulis teks eksplanasi kita harus melakukan riset terlebih dahulu supaya informasi yang kita peroleh akurat. Begitu teman-teman. Selanjutnya ini ada tabel proses riset dan menulis. Langkah pertama, kita bisa menuliskan topik atau menentukan topiknya, kemudian kita tentukan ide pokok, lalu catatlah hasil temuan-temuan yang kalian peroleh dari riset tersebut, dan jangan lupa teman-teman untuk menuliskan sumbernya, bisa judul bukunya atau juga alamat website yang kalian peroleh, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, ini kita akan membahas tentang penulisan teks eksplanasi. Yang pertama yang harus kalian tulis adalah topiknya. Kemudian kalian bisa melengkapi juga dengan gambar ilustrasi atau kalian buat melalui media digital. Lalu kalian tuliskan informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan berdasarkan riset sebelumnya, dan jangan lupa ditulis juga bagian penutup serta lengkapilah dengan sumber informasi atau dari mana saja kalian mendapatkan informasi-informasi tersebut. Begitu ya teman-teman. Ya, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk semangat belajar. Sampai jumpa.